Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leto Channel, petani porang dari Magelang. Kita lagi ada di kebun ini ya teman-teman. Kita lagi survei tanaman kita yang ada di kebun, yang ada naungannya seperti ini ya. Untuk tema kita kali ini adalah bagaimana perbedaan tanam porang yang di lahan ada naungannya seperti ini dan tanpa naungan sama sekali. Berdasarkan tahun yang lalu, kita ada sedikit tanaman tahun lalu, cuma beberapa seperti itu, yang kita tanam di lahan tanpa naungan, dan yang ada naungan itu sangat berbeda teman-teman. Tanaman porang kita yang ada di lahan ada naungannya seperti ini, itu yang paling menonjol yaitu di batang ya. Batangnya rata-rata cenderung meninggi ya, karena dia berebut sinar matahari seperti itu. Lain halnya dengan tanaman kita yang tanpa ada naungan sama sekali, dia batangnya cenderung memendek ya, nggak bisa tinggi seperti itu. Dan di lahan yang ada naungan seperti ini, daunnya kelihatan hijau dan melebar. Beda lagi yang di lahan tanpa naungan itu rata-rata nggak bisa mengembang untuk di daunnya seperti itu. Dan hasil umbi biasanya di lahan tanpa yang ada naungan seperti ini, biasanya umbinya agak kecil ya, dibandingkan dengan lahan yang tanpa naungan sama sekali, itu biasanya umbinya lebih besar. Ini tinggi sekali nih teman-teman. Tapi juga udah mulai tua ini. Ini umurnya sekitar 4 bulan lebih 3 hari ya. Tapi menurut saya dimanapun kita menanam porang, entah itu di lahan yang ada naungan atau tidak ada naungan sama sekali, itu tidak masalah menurut saya. Yang penting kita udah mulai tanam, berapapun tanaman kita, entah sedikit entah banyak, yang penting kita mulai tanam dan semangat seperti itu teman-teman. Karena jika saya disuruh memilih, saya pilih semuanya teman-teman. Di lahan yang ada naungan seperti ini, mau saya tanami dari bibit katak yang mungkin yang ukuran sedang ya, untuk pembibitan di musim yang akan datang. Setelah nanti satu musim itu akan saya panen, terus saya pindah ke lahan yang tanpa ada naungan sama sekali. Nanti di musim kedua kita tinggal persiapan lahan, pengolahan tanahnya, kita persiapkan pupuknya, bibitnya kita udah nggak beli lagi, kita tinggal mindah hasil panenan yang musim kemarin, lalu kita tanam lagi di musim berikutnya. Nah itu insya Allah hasilnya bisa maksimal. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya wilayah kita itu masing-masing dan berbeda-beda struktur tanahnya. Untuk di ketinggian MDPL 700 di tempat saya untuk sekitaran Magelang itu, kalau ditanamin porang yang di lahan tanpa naungan itu juga bagus ya. Itu kalau dari bibit umbi dia juga bisa tinggi pohonnya, terus daunnya juga lebar, kelihatan hijau. Tergantung jarak kita tanam itu jika pas itu bagus sekali ya. Lain halnya di tempat saya ini di ketinggian MDL sekitar 320-an ya. Itu kalau ditanam di sawah atau di lahan tanpa naungan, dia cenderung memendek itu batangnya, tidak bisa tinggi, terus sedikit menung-mening ya karena panas.
Terus untuk daunnya itu nggak bisa melebar tapi kuat seperti itu, dia lebih kekar gitu. Batang dan daunnya itu kuat seperti itu teman-teman. Lain halnya dengan yang ada naungannya. Kalau yang ada naungannya lebih cenderung meninggi pohonnya atau batangnya, daunnya lebar-lebar. Untuk warna daun kelihatan hijau royo-royo, orang Jawa bilang seperti itu. Nah, itu perbedaan tanam porang di lahan yang bernaungan dan tidak bernaungan di wilayah saya dan sekitarnya, seperti itu teman-teman. Tapi dikembalikan lagi untuk wilayah kita masing-masing, berbeda-beda tanah dan berbeda-beda cara dan berbeda-beda hasilnya seperti itu. Jadi nggak semuanya seperti punya saya seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk hasil umbinya itu biasanya lebih besar di yang tanpa naungan seperti itu. Jadi untuk itu ya perbedaan di naungan sama yang tidak pakai naungan, kalau menurut saya atas pengalaman saya tahun-tahun kemarin itu ada 3 ya. Kalau saya pengalaman saya itu ada 3 ya. Yang tanpa naungan itu cenderung pendek batangnya, umbinya besar, daunnya tidak bisa mengembang. Itu di tempat saya kurang tahu kalau nanti di tempatnya rekan-rekan semua, teman-teman semua atau kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kalau pertumbuhannya itu berbeda dari tempat saya, itu bisa mungkin terjadi karena struktur tanah berbeda-beda seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau saya yang saya alami, kalau di lahan yang ada naungannya saya memilih untuk saya tanami bibit katak seperti itu. Nanti setelah 1 musim lalu kita pindah ke lahan yang tanpa naungan. Itu luar biasa sekali teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada tutur sapa tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam ceria petani porang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.